Maxine pernah nggak insecure lo nama lo? Oh, kalau insecure di awal-awal hubungan. Awal-awal. Iya. Dia bilang kayak ngapain Luna mau sama gue. Kalau tahu rumah gue di Jagakarsa gimana katanya. Kenapa Luna nggak mencari, yang lebih tua, yang kaya raya, yang udah pokoknya tutup mata buat nama tuh udah tang gitu, atau buat bisnis yang lain? Ya, yang untuk seumuran gue, even kayak berapa tahun terakhir, yang datang kan beristri semua. Iya. Istri kedua nggak mau. Tapi tahun depan gak sih Lun kira-kira lu? Iya. Jadi ini disewain ya, Bes? Itu AC-nya tapi agak kuning loh, Bes. Bekas sana, Besti. Ini udah 10 tahun lebih. 10 tahun AC-nya. Yang sana rumah baru, dikasih AC baru. Oh, baik. Yang ini, ya kan ini nyewa, Besti. Ini nyewa studio ya, Bes. doang. Jadi sebelah rumah, di sini disewain. Lo nyewa? Untuk lo sewain lagi? Enggak juga, untuk studio kita aja. Cuma kalau teman-teman boleh lah, pakai-pakai. Boleh lah, bayar lah, Bes. buat bayar bensin, listrik lah ya. Tapi emang satu hal yang gue selalu admire dari Luna Maya alias Susana tuh adalah otak lo tuh otak bisnis lo, Bes. Bener nggak? Iya nggak sih? Banyak tanggungan, Besti. By the way, ini Vinoti bagus banget. Terima kasih, bagus, Bes. Vinoti. Makasih, Vinoti. Ntar kapan-kapan kalau mau endorse aku juga boleh loh, Vinoti ya. Oke, Lun, apa kabar? Baik, Bes. Basa-basi lah. Ini jadwalnya aja barter loh. Jadwalnya barter. Habis orang pada bilang gini, kalau si Luna belum ke tempat lo, karena jujur ya, Bes, gue tuh podcaster, tapi gue tuh kalau ke teman-teman tuh bingung. Kenapa? I don't know, karena gue ngerasa gini. Takut ceplosan ya? Enggak, karena gini, kan gue ngerasa bahwa kan kita kalau ngumpul ya, kita kan ada ini, kita kalau menteri ceria ngumpul kan, emang gibahin kita kan, orang ya? Apa? Gibahin orang. Lebih seru gibahin orang daripada gibahin kita, hidup kita. Jadi misalnya tapi kita, jangan salah paham ya, gibahin orang tuh yang udah ada di, udah ada di apa ya? Di media ya, lah. di media. Katanya sih ini kenapa ya gitu. Terus kita melihat dari POV teman-teman dekat kita. Dan gitu. rata-rata bukan POV yang jelek-jelekin, tapi lebih kepada pemandangan-pemandangan atau pandangan view yang ya beda-beda ya. Ada sih yang jelek juga dikit ada. Lu jujur banget sih. Gue kan mencoba untuk enggak. Namanya juga orang tempo-tempo, Bes, ya kan. Tapi ini barteran, guys. Tadi gue bilang jadi barteran. Gue nge-MC acara Luna tenis. Ya udah tapi lo podcast tempat gue ya Luna. Padahal sih nggak barter juga pasti dikasih sama lu ya kan, Bes? Iya. Iya. Tapi lo kerja dulu kemarin. Selalu. Satu hal tentang gue tuh apa sih yang menurut lo? Kita sambil ngobrol. Satu kan kalau gue tuh ngeliat lo tuh orangnya otaknya bisnis. Lu juga, Mel. Masa sih, Po? Lu duit dulu kan baru teman. Iya. Anjir. Iya. Pasti kayak kalau kita di antara ya kalau gue beda lah ya gitu. Iya. Karena dia sibuk dengan meeting gitu. Kalau misalkan ya kita kan kalau oke, yuk ini. Ya gue ngambil job. Kalau lu tuh bisa. Iya. Gue nyusul ya. Tapi emang lo pasti datang lagi. Gue pasti balik. Tapi lo pasti udah balik. Cuma ya gitu. Iya. Tapi lucu ya, Bes, makin kita tua, makin kita udah mulai mengerti bahwa ya udah Ayu sih rame. Lu lihat tasnya nggak? Apa labubunya rame. Ya nggak usah gitu, banget. Tuh gantungan. Yang kita tahu kita nggak akan mungkin pakai. Tapi karena when it comes to Ayu Dewi, kita ngerti banget itu Ayu banget. Ya udah. Cuma ya gue yakin 5 tahun kemudian dilihat foto dia agak nyesel sih. Apalagi anaknya yang ngeliat Akila gitu. Mami apaan sih? Ya Allah. Mami apaan sih? Rame, pokoknya kalau nggak menor, nggak rame, nggak keluar pagar. Itu bener. Tapi makin tua tuh makin kita ngerasa bahwa ya udahlah ini lemahnya dia ini. Lebih kayak Luna tuh salah satu yang teman-teman selalu omongin adalah lu tuh kan galak. Orang mikirnya galak. Padahal lu tuh orangnya straightforward, iya nggak? Iya. No basa-basi. Sebenarnya bukan nggak bisa basa-basi, bisa aja. Cuma kalau udah kenal, udah ngerasa ini. Dan yang gue omongin tuh bukan sesuatu yang jelek juga. Gitu. Iya. Most of the times yang lo omongin tuh adalah hal yang baik. Kayak lo cerita. Yang bener aja gitu. Apa tapi itu pandangan gue sih. Iya. Ya maybe I can be wrong gitu loh. POV orang kan beda-beda gitu. Apa di usia lo kemarin 41 kan? Iya. Anjir, gak usah disebut lah. Enggak dong. Iya. Lo termasuk yang ngumpetin umur atau lo yang proudly saying I'm proudly. That's good. Gue proud dengan umur gue. Karena gue ngerasa harus membohongi diri gue dengan mudah-mudahin atau umur mah boleh bertambah tapi jiwa dan yang penting kan luarnya dong. Ya iya dong, dalam juga lah. Percuma. Iya dong. Nutup-nutupin umur taunya lemot casingnya sama dalamnya ya kan. Tapi ya sih gue setuju. Tapi nggak ada yang salah ya. Maksudnya kalau orang nggak ada yang salah itu mau nutupin juga ya kan orang beda-beda ya.
41 tahun. Apa yang what's the most grateful thing that you can feel in your life? Karena kan blessing lu tuh banyak. Now healthy. Iya sih, bener gue. Soalnya teman-teman gue juga ada banyak yang ya mohon maaf ya gitu udah ya gue udah denger di mana teman-teman ada yang dia ini yang lebih masalah kesehatan. Itu yang bikin gue tuh kayak mudah-mudahan ya habis podcast ini gue tetap sehat. Amin ya Tuhan. Takutnya kan podcast suka serem bisa. Coy, dalam nama Yesus ya Allah. Aduh, please ya Allah please kita kasih kesehatan, doain saya ya teman-teman. Benar. Doain semuanya lah supaya sehat. Iya. Apa masalah kesehatan yang paling mengganggu? Karena kan orang beda-beda ya. Ada yang masalah perut, kayak Iwet tuh kan asam lambung. Dia kepala. Kalau ya? gue tuh asma gue sih. Iya sih lo asma. Soalnya Jakarta lagi polluted banget ya. Anak gue lagi sakit lagi. Iya kan? Batuk lagi, iya. Itu gue berasa kalau gue keluar daerah tuh, maksudnya ke Bali kemana? Iya. Gue agak nafasnya tuh lebih lega gitu. Once gue balik ke sini tuh udah cepet gitu. Iya. Karena ini. Karena polusinya emang lagi sebegitunya gitu. Lo gak kepikiran Bes? Karena udah mulai loh banyak orang yang kepikiran. Kayak Iwet kan mau pindah hidup di gunung katanya mau slow living ya. Oh iya bisa ya. Ya bisa lo orang gak ada pasangan. Kalau ada pasangan sama keluarga yang repot, say. Tapi kan dia banyak keluarga yang lain banyak, ya. Yang keluarga cemara, keluarga berencana banyak, Bes. Tapi lu gak kepikiran ya? Maksudnya dengan uang yang lu punya? Gue sih lagi ini sih Mel, jadi kayak rencana once rumah gue di Bali jadi, gue tuh kepikiran apa oke ya kalau misalkan gue seminggu di Bali, terus 3 minggu di Jakarta gitu. Possible sih sebenarnya. Possible. Dengan kerja lu sekarang kan. Ya gue lagi kepikiran itu sih, dan gue lagi kepikiran kayak kan kerjaan kita lumayan bisa remote ya. Iya. Dan Bali nggak jauh juga gitu. Betul. Endorse lah, bikin bisa konten lah. bisa banget gitu. And you can spend time with your mom juga kan gitu. Dan menurut gue lebih menarik juga kontennya lu juga nggak melulu-melulu Jakarta. Betul. Kan. Sayang tutupin pintunya dong sayang. Makasih. Makasih. Jangan kencang-kencang soalnya lantainya marmer ya sayang ya. Ini enggak lapisan doang. Endorse. Lo pikir semua ini endorse. Tapi Luna tuh udah nggak malu-malu loh untuk bilang ini endorse. Bahkan memanfaatkan ya. Gue nggak malu. Memanfaatkan dalam arti gini. Ya udah ini kan ibaratnya saling barter gitu. Ada keuntungannya. Betul. Dan gue juga nggak malu-malu untuk rumah gue yang di Bali ini lagi butuh banyak juga ya. Yang bener. Nggak, gue tinggal finishing sih. Ada endorsean juga Luna? Ada lah, banyak. Oh ya? AC juga gue terima. Jadi ntar kalau misalnya nikah sama Maxim juga mau endorsean? Iya. Udahlah langsung aja. Kapan sih kau kawin Lun? Padahal sih gue udah ngobrol-ngobrol sama dia udah kan tahu. Tapi kan gak semuanya bisa diceritain pada saat kamera on kan. But that's the most requested question by netizen. Lu tuh banyak dapat ini ya. Dapat dari Baim lah kemarin. Tapi kan gak gue spill semua kan. Nah kalau gue spill, I know when to stop. Asik. Tapi kalau di belakang tapi balik layar semua ya tayangan lo ya. Alhamdulillah. Makanya salah satu hal ya Lun, nih gue sambil ngobrol sama Luna. Gue tuh kan sebenarnya tidak se-extrovert yang orang lain pikir kan sebenarnya. As I get older sebenarnya gue tuh lebih introvert ya. Lebih introvert dan social battery gue tuh tidak sebanyak itu. Itu gue juga lagi. Ya kan? Gue tuh kalau udah meeting ke meeting, gue masuk mobil tuh. Yes. Oke, yes. Yuk, next yuk, bener. kuat yuk. Bener, apalagi kalau jujur ya, banyak konten. Karena kan gini, bukan berarti yang konten creator tuh nggak baik, enggak. Saat semua pakai konten kan kita nggak harus jadi diri sendiri apa adanya kita, ya dong. Ada persona yang harus lo tunjukkan dan tampilkan. Soalnya kadang-kadang persona itu yang ditunggu-tunggu sama. Iya, atau kalau beda nggak semua netizen bisa seneng dengan keadaan itu gitu. Nah, tapi karena gue tahu hidup gue tuh salah satunya dari podcast. Jadi gue tuh men-challenge diri gue gara-gara gue nonton TikTok Lun. Ada satu Cindo, nggak apa kan nyebut Cindo ya, Cindo content creator, dia tuh bilang salah satu hal yang bikin gue itu menyesal di masa muda gue adalah karena gue tuh ngerasa nggak pede dan males untuk bersosialisasi. Padahal networking, sosialisasi itu yang bikin banyak banget kebuka pintu-pintu. Bukan, masih muda. Bagus kan aku kenal. Terus gue jadi gini, I was like wondering, iya sih. Karena kan podcast tuh semua berdasarkan friendship loh. Bener gak? Kalau orang gak trust lu, orang gak akan datang ke podcast lu. Berapa sih gue mau bayar Baim, berapa sih gue bayar Luna Maya, gak mungkin dong. Gitu. Makanya gue challenge diri gue. Untuk bisa lebih socializing gitu. Gue juga sih. Sebenarnya social battery gue tuh Lo lebih parah sebenarnya. Lebih parah lo. Tapi gue berusaha untuk gini. Gue kan lagi ngebangun banyak hal nih gitu. Yeah. Dan gue tahu itu bisa terbangun dengan koneksi dan networking. Iya. Jadi kadang-kadang si Max tuh nggak bisa ngerti gitu. Kenapa sih lu semua ini iya?
Semua lo iyain. Iya. Acara yang nggak kerjaan, Iya. acara yang cuma hahaha, kenapa sih lo datengin? Ya gue lagi networking aja. Iya. Gue lagi ngebangun, ya gue tahu mungkin impact-nya nggak akan sekarang, nggak akan besok, tapi mungkin sebulan lagi, setahun lagi, kita nggak pernah tahu. Gitu. Bener banget, Bo. Nah kadang-kadang my husband juga gitu. Iya. Dia tuh orang yang kenapa sih semua diiyain? Maksudnya if you feel tired, karena kan capek loh, Bo, gitu. Capek untuk apalagi kalau kan nggak semua orang kita temuin tuh energi dan vibe-nya sama kita. Kadang-kadang Ya ada yang kayak ini. Bukan nggak baik ya, Lun? Bukan, cuma beda aja. Beda energi. Jadi lu kadang-kadang lu harus ekstra tombol tuh. Yes, you put more attention supaya orang itu juga engage sama kita kan. Iya, tapi lu tau nggak salah satu hal yang gue belajar dari lo, karena kan dari semua teman, I love learning. Gue tuh kayak waktu YouTube gue belajar dari Boy William. Salah satu hal yang gue ngeliat dari lu tuh adalah kemampuan lu untuk adjust dengan dunia-dunia baru. Kan lu dulu bukan business woman lu, sekolahnya juga bukan bisnis kan. Tapi lu bisa growing your business nama walaupun gue tahu babak belurnya lu ya. Mata lu sampai segini, makanya orang bilang, si Luna sekarang ada kan maaf ya Lun, ada orang bilang, Luna sekarang kelihatan tua ya. Ya Bo, karena lu nggak tahu apa yang on her shoulders gitu kan. Lu ibaratnya jualan sampai tengah malam gitu loh. Tapi that's one of the thing that I learned from you. Iya, ya ini mungkin yang bisa dibilang ya. Kadang-kadang orang kan cuma ngelihat di depannya doang kan. Oh sukses ya sukses. Tapi nggak ada pengusaha, nggak ada podcaster, nggak ada semua orang yang berusaha membuat apa ya, atau membangun karir dia, atau usaha dia, atau apapun yang dia ingin lakukan itu dengan enak-enak dan ongkang-ongkang kaki. Nggak ada. Kayak lu juga, lu ngebangun ini kan juga nggak gampang Mel gitu. Lu harus ke tempat gue, lu harus ke tempat Mimi, lu harus kayak janjian, sedangkan lo juga mesti ini dan itu gitu. Sama gue juga gitu, gue harus meeting, gue harus handling a lot of things gitu. Kadang-kadang gue dikejar sana sini segala macem, tapi orang hanya ngelihat dari social media kita bahwa kita tuh udah sukses, udah happy, duitnya banyak. Exactly. Kalau duitnya banyak kita nggak akan kayak sekerja keras ini gitu. Once kalau udah duitnya banyak banget ya mungkin kita bisa lebih santai dikit. Mungkin kita punya cita-cita yang kita pengen kejar gitu. Mumpung kita masih muda, masih a lot of energy that we can use, why not gitu. Dan itu yang mungkin banyak banget yang gue lihat gitu. Oh ya, Luna kelihatan muka lebih tua gitu ya, segala macem. You heard about it? Ya banyak lah gitu. Kebaca juga kadang-kadang ya. Kebaca gitu. Dan gue kadang-kadang lihat juga gitu. Iya juga sih. Lu suka ngomong tahu? Gue juga. Lu juga suka sambil ngaca lu ngomong, udah agak tua ya gue. Iya. Tapi kan it's a blessing to get older. Iya nggak sih sebenarnya, Bu? Iya, gue nggak masalah. Gue sama sekali nggak masalah. Tapi yang gue ngerasa adalah kayaknya gue udah kelihatan tua tuh lebih kepada gue kayak beban gue banyak ya. Capek. Capek iya, gitu. Betul. Tapi gue udah mulai embrace gitu loh. Kayak ya udah tua, gue udah 41, tapi the good thing is gue udah 41, tapi gue kok energinya masih oke aja gitu. Yang penting gue masih sehat, gue masih berguna, dan ternyata a lot of new things yang gue pelajari, yang gue pengen ini slowly it's getting better, Mel. Gue bersyukur banget. Mungkin lu kalau ketemu, ya lu tau lah setahun yang lalu ya gue gimana. Maksudnya di kerjaan gue, di bisnis gue, dan ya gue juga kemarin gue cerita maksudnya gue ketipu orang yang jumlahnya nggak sedikit. Orang tuh mikirnya kayak oh enak ya gitu. Jadi ya gue udah ikhlas gitu. Setahun yang lalu gue mungkin kayak oh my god, it's so hard for me. Kayak bener-bener cobaan tuh nggak berhenti, tapi orang kan nggak tahu gitu. Which is sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak perlu juga orang tahu gitu. But gradually, pelan-pelan, it's just getting better and better gitu loh. Kayak betternya gitu kayak lo kalau dikasih masalah segede itu awal-awal lo terima lo pasti kayak lama-lama oh walaupun solvingnya tuh pelan banget tapi kok kebuka aja ya jalan. Tapi lu pernah gak sih lu ngelihat kayak kemarin ulang tahun 41 deh gitu ya. Kan reach 40 tuh banyak orang yang ibaratnya it's a big thing ya. Including buat Ayu Dewi, makanya kecewa. Perayaannya gitu kayak gitu doang. Padahal tuh gila loh perayaan EG udah setengah mati loh yuk. Anyway, tapi kan karena kepala 4 tuh katanya adalah life starts at 40. Begins at 40. Begins at 40. Ya.
Soalnya gue ngerasa juga, I think 40 is the new 30, 30 is the new 20s gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu sebenarnya bukan, menurut gue bukan denial, tapi memang lifespan orang ini udah agak beda dari dulu, Mel. Wisdomnya juga beda, ditambah di usia 40. Tapi lo pernah nggak look on yourself on the mirror, and then you said to yourself like, you tap on your shoulders? Oh, iya dong. Always. Ini salah satu yang gue manifesting setiap kali gue masuk tempat tidur, gue mau tidur, gue matiin lampu, gue taruh handphone gue, sebelum gue pejamin mata, I just hug myself kayak, aduh thank you banget ya, you did well gitu, kayak thank you ya udah bawa aku sejauh ini, please jangan sampai badan ini kenapa-napa ya, tetap kuat ya, I know it's not easy, but we are here together gitu, karena jiwa dan tubuh ini kan ada dua identity yang berbeda gitu. Tapi in the same time juga dua ini two things yang sebenarnya berbeda. Tapi karena ada di satu mereka jadi satu gitu. Jadi gue berasa kalau kita mentalnya aja yang kuat, yang bagus, tapi badannya enggak, kan susah juga. Or the other way around. Jadi dua ini harus balance gitu. So we never forget to always say thank you to our body and also to our mind and soul that we are blessed. Kita tuh waras, dalam artian waras itu dengan gempuran begitu banyak masalah, ekspektasi orang, terutama netizen ya, kepada public figure tuh kan, dia berharap kita vampir, muda terus, dia berharap kita menikah, dia berharap kita harus sudah punya anak di usia segini, harapannya kan banyak gitu. Dan sebagai manusia yang menerima itu, denger itu kan, ya gue juga kadang-kadang bingung mau menjawab gitu, tapi jalan hidup ya kita, ya udahlah, we just need to accept that it is what it is, but jangan berhenti berusaha gitu. Apa yang bikin lu tuh menurut gua 99 kali jatuh 100 kali bangkit lagi. Amin. Oke, let's say masalah cinta dulu. Ya udahlah, masalah tutupin, orang udah tahu. And then dulu lu pernah kena masalah yang besar banget, was huge, and then lu sampai nggak punya duit, lu bilang lu sampai jualan tas. Right? Karena nggak ada, ya at that time nggak ada yang mau pakai Luna gitu ya. Tapi lu balik lagi lu, anjir lu sekarang punya bisnis, lu sekarang balik lagi ke TV juga. Tapi itu kan preference ya, lu emang gak mau terlalu banyak TV, lu film balik apa segala macam. Tapi when that thing happen, itu kan turbulensi gede. Itu yang bikin lo gak nyerah tuh apa gitu loh. Ini banyak banget ya ditanyain sama semua orang gitu. Sampai detik ini gue juga kadang-kadang jawabannya bingung juga sih Mel. Tapi kalau gue ngelihat sih ya memang anaknya keras kepala aja sih. I think tambeng aja, I got it from my mom gitu. Kalau gue mungkin, gue nggak ada darah nyokap gue, mungkin gue udah goodbye sih. Mungkin lo udah kerja yang lain, nggak balik di entertainment kali. Benar. Maksudnya gue berasa memang, ya gue nggak mau memungkiri DNA gue yang Caucasian ini, ya secara scientifically atau gimana memang punya apa ya, a bit stronger, resilientnya tuh lebih keras gitu. Jadi memang mungkin karena budaya nyokap gue juga, ya dia kan bule ya, udah keluar dari rumah dari umur berapa. Jadi kayak resilience-nya dia itu ya ngalir di gue, dan gue rasa itu privilege yang gue dapet sih. Gitu. By now lo menyadari itu ya? Gue menyadari dulu, gue kayak aduh gue nggak suka nih nyokap gue tukang ngatur gitu. Tapi itu biasalah anak perempuan sama nyokap tuh selalu aja ada kan. Tapi the more I get older, the more I realize, oh my God, I'm actually her. Exactly. Ini I got it from my mama. Itu bener banget ya, Bo. Banget. Which is I adore her gitu. When I look at her gitu, dia usianya lumayan udah agak berumur, tapi the spirit, semangatnya dia, terus udah gitu dan masih kerja, masih nyetir, masih do everything by herself gitu. I strongly admire her gitu, and I'm super proud of her gitu, bahwa gue bisa membayangkan sedikit kalau gue dikasih umur sepanjang beliau, I wanna be like her gitu. Oh, wow. Yang bagus-bagusnya berapa ya. umurnya? 79. 79? Masih nyetir tuh? Sampai detik ini tuh lagi ulang tahun kan kemarin, gue bilang, ibu mau apa gitu. Kayaknya saya mau ini deh, kan dia berapa tahun yang lalu gue beliin dia mobil VW kan, SUV gitu. Nah, ini kayaknya terlalu mewah deh. Wow. Kayaknya saya mau tuker aja, dia bilang dia mau mobil double cabin. Wow, double cabin. Nenek-nenek 80 tahun, dude, almost. Wow, terus gue bilang, kenapa? Iya, saya mau ke road naik mobil, dia bilang gitu. Jadi nanti kalau ada apa kan bisa
back di cup itu, terus udah gitu kalau kenapa-napa mobil kan, let's say mobil-mobil Jepang kan yang kayak ya Toyota ya itu kan lebih gampang bengkelnya. Kalau VW susah, dia bilang gitu. Oke, I was like okay, are you sure gitu? Ya saya mau ke Rote katanya. Ada pacar nyokap lu tuh? Enggak. Oke, Yang tahu gue sih nggak ada ya. Kan lu nggak pernah tahu ya, Nek. Gue nggak pernah. Dia naik VW, taunya kemana? Pantesan nyetir sendiri mulu. Taunya jemput. Ternyata jemput ya. Tin, hello gitu. Cuy, ternyata lu kalah. Ternyata malu berondongnya 60 tahun, beda 20 tahun di bawah dia, lu cuma 10 tahun. I got it from my mama. I got it. Tante bercanda ya Tante, I'm just joking. Sehat-sehat ya Tante. Tapi is it your spirit now kerja, nge-live, apa segala macam. Adakah pengaruh juga dari pacaran dengan beda umur yang jauh? Karena kan semangatnya pasti kepengaruh dong. Enggak sih. That's Enggak always sih. been you. Sebenarnya justru Max itu orangnya lebih chill dibandingin gue. Iya, dia nyantai ya, Bo. Dia super nyantai. Dia super kayak ya karena dia nggak ada tanggungan ya kali ya. Beda sama lu ya. Maksudnya banyak yang bukan nggak ada tanggungan. Maksudnya dia kan bukan gue bilang nggak ada tanggungan. Dia ada tanggungan tapi nggak segede gue. masa besar lu. Dia tuh Iya. cukup dengan dia udah punya rumah. Waktu dia Iya. beli dia tuh bukan nyicil ya, dia cash gitu. Iya. Terus kalau beli mobil dia cash gitu. Tapi dia nggak perlu barang-barang mewah yang Iya. kayak mobilnya harus apa, Iya. mobil rumahnya harus di mana. Dia nggak kayak gitu. Dia tabung, dia ini dia beli. Jadi dia nggak ada cicilan. Dia paling ya cicilan kayak ya kartu kredit. Iya. Yang gitu-gitulah, terus supir gitu. Jadi memang gue gue jealous juga sih sama dia gitu. Ke basic kan orangnya, kesantaian dia. Gitu, gue kayak jealous juga ya, enak juga lo yang nggak ada cicilan ya gitu. Ya makanya jadi orang jangan banyak mau, ya juga sih. Tapi ini jadi pembahasan gue sama Max lately ya, yang terakhir-terakhir dia tuh worried sama gue gitu, kamu kerjanya terlalu gila, dia bilang gitu. Oh ya? Iya, terus Wow. how are you gonna slow down, Iya, dia bilang iya. gitu. To be honest at this point, at this moment gitu, gue agak bingung how to slow down. Gue padahal bilang ya, oke ya, ini kan hari Senin libur ya. Jadi Minggu sama Senin gue nggak mau ada apa-apa, gue mau libur. I don't know what happened. Ada jadwal. Ya ini hari libur loh. Iya. Anda jadwal saya, habis itu Anda mau meeting kan? Ada 2 meeting Yes. habis ini. Anda terlalu deh. Terlalu. Saya aja mau syuting 2 habis itu. No, ya, do it, Say. kalau lu tapi gini Mel Iya, gitu, iya. kayak gue nggak bilang gue sama lu terus inian gue enggak. Ya we are a hustler Iya, gitu. iya, Kan iya. lu juga Sama. pengennya seneng, libur hustling. tiba-tiba lah masukin aja nih, masukin Iya, aja iya, daripada iya. nggak kejadian-kejadian. Betul. Jadi gue juga gitu dan ya dia bilang you need to start to say no, dia bilang gitu. Jadi dia tuh agak mulai komplain ya, Lun? Udah. Bukan agak mulai udah. Oh, udah komplain. How you guys gonna adjusting the rhythm nih? Karena lu kan hustler. Iya, dia udah mulai ngerti sih. Karena dia bilang kayaknya kalau kamu dikasih tahu nggak masuk ya. You gotta prepare, dude. Ya. Dia bilang kayaknya kamu udah nggak masuk, kalau dikasih tahu terserah kamu deh, mah aku yang ikut aja deh soal urusan ini. Oh, Toh kan wow. I'm not nggak yang cheating Iya, juga. nggak hunting around sama cowok. Nggak yang Iya. hangout sama temen-temen Nggak. yang She's a very full person. ngerti nggak? Maksudnya Iya, gue juga nggak ngerasa harus merubah ini karena gue tahu apa yang gue kerjain ini tuh sebenarnya untuk masa depan kita juga, sayang. Oh my God. Tuh ya, emang udah zaman emansipasi, Say. Kita perempuan juga bisa bilang gitu. Gini. Tapi gue percaya Max itu bukan tipe orang yang mau digituin juga. Iya, gitu. nggak ya. Dia Benar, tuh gengsian juga. Betul. Ya gue tahu lu lebih kaya, gue tahu lu lebih kerja, tapi ntar Tapi lihat iya. ya, gue That's good gitu. dong, Lun. Emang anaknya Kepecut, that's good. Iya Iya. kan? Tapi lu mikirin gak sih, Lun? 10 tahun bedanya nih. Kan tadi aja lu bilang, gue udah mulai tua ya apa. Walaupun ya kadang-kadang namanya netizen tuh Ini ya. agak masuk nih. Tapi ya, ini sangat aneh ya. Gue selama sama dia, gue nggak pernah berasa kita punya age gap loh. Karena nyambungnya, Karena connection-nya. nyambung, terus dia malah bilang, sebenarnya yang tua tuh aku, yang anak-anak tuh kamu. Iya, dia lebih also sih menurut gue. Iya, dia lebih mature sih untuk usianya. Iya, cuma ada momen-momen juga dia kadang-kadang kayak anak-anak, kayak misalkan dia lagi main game atau anaknya kayak misalkan gitu, I have no time. Karena misalkan gue suruh nge-gym lo gitu, ntar lah aku cari waktu, I have no time, I'm so busy. Terus gue kayak,
You make time. Pasti lo gitu. Karena lo kan tenis apa? You make time. Iya. Kalau kayak gitu kan bukan you find time, you make time. Tapi gue diem aja. Gue cuma kayak you make time, you don't find time. Gue cuma gitu. Sambil jalan, tapi kedengeran. Terus ya kayak gitu-gitulah. Our age gap nggak berasa. Dan ya gue nanya gitu kayak, do I look old? I mean, oh ya? To him gitu. Ya enggak kok, kamu kalau nggak make upan kamu muda banget. Cuma kalau kadang make up suka yang tebel-tebel, you do. Dia lebih suka malah less make up. Gitu. Gue banget ya Lun. Gue banget ya Max, kayaknya kalau di kamar gue pusing loh. Ya Allah, saya mau kemana? Mau ke warung, tebel banget. Ya aku gitu ya. Tapi do you guys consider about sex? When you 50, when he's 40 means you're 50. When you're 60, he's 50. 50 lagi hot-hotnya tuh cowok Lun. Jujur ya Lun, ada obrolan gitu gak? Pernah gitu, Bebe aku udah mau menuju arahnya ke angka 5 nih gitu. Kalau gue masih jauh sih. Kalau lu kan baru ngarah ke angka 4 ya gitu. Terus kenapa gitu? Ya untuk momen ini sih, saat ini kita belum tahu ya. Kan sekarang dia bisa bilang aja nggak masalah buat gue, buat gue nggak masalah. Tapi kalau benar-benar actual itu terjadi kan kita nggak pernah tahu, karena belum terjadi juga. Tapi knock on wood, finger cross, mudah-mudahan sih. Iya. Toh kalaupun sebenarnya ya gini, gue tuh kalau menariknya menurut gue perempuan-perempuan yang di usia kita ini, yang baru menemukan pasangan terus lebih muda dan ngejalanin, mungkin kalau gue tuh ya, kalau dibilang pasti nanti kejadian nih, knock on wood ya. Misalkan nggak ada yang misalkan gitu kejadian pun mungkin karena udah lebih banyak pengalaman, experiences, I think you will handle that situation tuh lebih kayak oh ya udahlah gitu. Kan kita juga tahu ada konsekuensinya. Misalkan dia ketemu yang lebih muda, terus misalkan dia tinggalin gue, atau misalkan juga gue yang ninggalin dia buat yang lebih muda lagi. Emang lo nggak tahu diri ya? Kan kita nggak pernah tahu gitu. Ternyata plot twist, Bo. Yang lebih tua yang ninggalin coy. Tapi yang mudah-mudahan sih enggak ya, Lun. Ya enggak, kan kita harapannya enggak. Makanya kan ngebangun relationship itu kan komunikasinya harus bagus. Kita juga financially harus stable dua-duanya. Betul. Terus udah gitu mentally ready gitu. Jadi banyak anak-anak muda ini berpikir bahwa tujuan hidup akhir itu menikah gitu. And for me it's a choice gitu. Yeah, it's a choice. It's a choice gitu. Yeah. Tapi kalaupun just menurut aku everything has to be well prepared sih. Exactly, gitu. banget. Supaya kalau knock on wood juga kenapa-napa, kalian juga nggak ada penyesalan dalam hidup kalian ya. Memang mungkin nggak cocok aja misalkan gitu. Nggak ada yang kayak, aduh aku harusnya milih orang yang lebih tepat. Harusnya aku tahu dia lebih dalam. Harusnya kita omongin financial. Banyak kan yang kayak gitu. Banyak. Cuma kalau udah seusia gue udah tahu kayak kemungkinan A, B, C, D, E-nya, jadi gue udah prepare. Ya kalaupun terjadi ya namanya hidup ya terjadi. Walaupun nangis-nangis juga kasih. Tapi ya tapi lo logik orangnya, Bo. That's the thing. Gitu. Lo tuh logik. Maksudnya ya udahlah kalau emang mau begitu ya dihadepin gitu loh. So mental udah oke, udah cocok dua-duanya. I think we are in a good stage ya. Financially ya dibangun ya, dua-duanya ongoing gitu. I admire him juga kayak he kinda dia mulai kayak nabung gitu, udah mulai kayak udah aku bilang kamu beli saham aja gitu, tabung di saham gitu, terus dia mulai dengerin gitu. Ya kita berdua kayak nih sahamnya lagi oke nih apa, terus aku bilang tabungin. Kayak misalkan kalau lagi mau traveling gitu, kita cari tempat-tempat yang seru gitu. Misalkan restoran yang baru gitu. Jadi more towards that. Iya. Tadinya dia lebih orangnya kalau itu aja gitu. Sedangkan gue kan suka explorer, lo kan Dona. Gitu. Dona tuh. Dona Harun kali. Dora di Explorer kalau Luna tuh terkenalnya ya kan. Ya gitulah gitu. Kalau gue dia nggak insecure lo nama lo. Pernah nggak? There was a moment nggak? Karena kan not everybody, not all men can handle the spotlight from the diva, the Luna, atau mungkin misalnya juga my husband with me gitu. Itu lo harus tanya dia sih. Tapi kalau selama ini lo lihat? Enggak sih, dia cukup pede sih. Iya. Kayaknya I think he knows me very well, so
apa ya? Nah, kalau insecure di awal-awal hubungan. Awal-awal. Iya, iya. Dia bilang kayak ngapain Luna mau sama gue? Masa? Mobil gue kan cuma ini. Masa? Terus gue jemput dia gimana? Wow. Dia bilang gitu. Terus dia nggak tahu lu udah ngeker dia lama. Jir, ngeker dia lama. Ternyata gue yang iya. Terus udah gitu dia bilang, terus dia sempat bilang gimana caranya gitu. Kayak gue mau jemput dia, terus misalkan dia kalau tahu rumah gue di Jagakarsa gimana katanya. Yang bener lo, Bo, Mas mikir gitu? Awal-awal dia cerita sama gue. Oh, wow. Terus ternyata along the way semakin kenal gue dia bilang, ini mah gak perlu di-insecure. Sudah ada di genggamanku katanya gitu. Oh gitu, udah di dalam genggaman. Dia gak tahu, udah lama di dalam genggaman. Lu aja gak mau ngegenggam gue. So, you guys gonna get married soon? Yeah, I hope so. We are thinking about it gitu. That's good. That's Iya. good. Apa sih yang lo takut gak nikah lu? Knowing sekarang, maaf ya, banyak sekali ngelihat teman-teman atau ngelihat banyak orang yang divorce atau mungkin in the marriage tapi tidak sebenarnya happy. gini sih, gue tuh I don't mind kayak nikah gitu, just paper, we just sign a paper, and then udah selesai, I don't mind juga gitu. Cuma temen gue Ayu Dewi selalu bilang, lo pokoknya kalau nikah harus live ya. Kan gue jadi kepikiran Jadi pusing ya, bahwa lebih ke live-nya lo puyeng ya. Iya Oh, gitu. Pokoknya udah lumayan kali. Tapi it's true, iya dong. Iya, Kan, cuma kalau gue tuh kayak kan gini sih Mel, semakin kesini gitu ya, mungkin banyak teman-teman di luar sana kalau gue podcast gitu atau ditanya-tanyain soal marriage gitu, banyak yang kayak dibilang ya kalau soal pernikahan itu kayak dianggap gue tuh nggak ngerti agama gitu, terus dianggap gue karena lo because you don't seem like a religious person. Iya gitu, terus dipikir gue tuh menggampangkan itu kan juga ibadah, jadi banyak banget yang berpikir pernikahan di sepasang manusia itu diharuskan gitu. Dan banyak yang setiap kali ditanya terus jawabannya apa, jawabannya Luna nggak jelas nih kalau lihat komen-komen gitu. Tapi sebenarnya and again it doesn't really affect me dengan omongan mereka. Kalau gue semakin kesini berpikir gitu lah, ya pernikahan sebuah pilihan. Of course. Itu hak asasi manusia mau menikah atau enggak, terlepas dari agama atau segala macam. Kalau ada yang mau melaksanakan itu buat ibadah, silahkan. Syukur, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang berpikir beribadah dengan cara yang lain juga adalah sesuatu yang bisa dilalui dan berpikir ini adalah pilihan, boleh juga dong. Hargai juga pendapat orang gitu. Karena tuh kalian misalkan orang tuh cuma bisa ini kan nggak buat dapat pahala gue nih. Nah yang tiap hari ada di rumah capek. Iya. Gimana yang udah menikah? Jadi gue di podcast. It's so easy dong. Ano, makanya gue kan bilang sama lu kan kemarin kan, Lun prepare everything. It's banyak, makanya tadi yang Luna bilang orang tuh ngerasa wah kalau gue udah nikah, wah akhirnya gue udah nikah, selesai nih udah beres nih. No dude, it's a different world in a good way or sometimes can be a bad way. Kalau nggak di-prepare. Iya. Karena susah loh hidup dengan manusia lain tuh susah gitu loh, karena menyamakan persepsi, menyamakan keinginan, karena kita basically as a human being ini kan punya ego, punya keinginan, punya cita-cita, and we have sometimes we need to lower our semua itu untuk supaya selaras, which is it's also good gitu. Gue nggak bilang itu jelek. Nah itu kan butuh butuh kedewasaan diri yang luar biasa. But do you believe in monogamous and living happy forever after? Ini akan jadi kontroversial kalau gue jawab enggak sih ya gitu. Tapi kan that's your personal opinion. Sebenarnya gue percaya kalau lu ketemu dengan orang yang tepat sih. Tapi memang kadang-kadang orang yang tepat itu chances untuk oke-nya juga ada 50-50. Tapi I think ketemu dengan orang yang punya at least sedikit pemikiran yang sama deh how to handle masalah deh gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Ya nggak gampang gitu ya, gue dikelilingi lo, gue kan tahu gitu, maksudnya Ayu dengan permasalahan rumah tangganya, not only you guys tapi teman-teman gue yang lain juga, dia bilang susah. Jadi Ayu ada masalah juga? Masa?
Pastilah, nggak mungkin Tapi enggak. mereka hebat loh. Ya, They hebat. conquer it. Gila Iya. sih, hebat Ayu Nah, sih. kan kalau ketemu sama Iya. orang kayak gitu kan oke Iya, gitu. Asal iya. dua-duanya mau gitu. Betul. Kan itu butuh proses. Jadi kalau ditanya monogamis gue nggak You believe? percaya, Ya. dibilang gue juga percaya bisa iya, tapi bisa enggak. Gue realistis aja gitu Iya, bahwa iya. gue nggak mau terlalu idealis, tapi ternyata di sekeliling gue banyak yang ya kita tahu lah ya gitu. Iya. Jadi gue nggak peduli dengan itu, tapi mungkin gue berusaha gimana one day kalau emang pasangan gue yang sekarang adalah yang kita pilih untuk sampai nanti. Iya. Dan dikasih jodoh dan dikasih kesabaran yang luar biasa dan usaha yang luar biasa di kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Nggak gue doang ya, Iya, kedua belah pihak. Gue rasa bisa monogamis gitu. Iya. 3 pertanyaan terakhir. Lo banyak yang nanya. Kan tadi lo menyebutkan bahwa Max aja di awal tuh nggak pede. Masa Luna mau sama gue sih? Max ngerasain gitu kan. Dari POV dia. Kan banyak yang juga bilang, Luna kan capek nih ngebangun bisnis segala macam. With the all the Luna Maya has, kenapa Luna nggak mencari, yang lebih tua, yang kaya raya, yang udah pokoknya tutup mata buat nama tuh udah tang gitu, atau buat bisnis yang lain? Kan bisa dong sebenarnya. Bisa sih. Ada sebenarnya juga kalau mau dicari. Kalau mau ada sih, cuma rata-rata yang Why not? nggak tahu ya. Pertama ya, gue nggak mau takabur. Iya. Gue ntar besok. Iya, makanya gue untuk saat ini ya guys. Kadang-kadang suka gitu ya. Suka plot twist dari podcast. Kadang-kadang podcast itu please kalian kalau ngelihat orang, oh dulu jejak digital ngomong gitu. Betul. Itu kan saat itu. Dude, people change. Manusia tuh berubah setiap hari. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu keadaan dia bagaimana. Jadi pemikiran dia saat itu mungkin seperti itu, besok beda lagi. Suka ya takut nggak kadang-kadang apa-apa. jadi ngomong di podcast. Itu manusia, nggak apa-apa gitu. Mungkin pengalamannya akan merubah seseorang gitu. Tapi kalau gue gitu, untuk saat ini sampai detik saat ini gitu. Kenapa nggak pacaran sama yang lebih tua? Ya yang untuk seumuran gue, even kayak berapa tahun terakhir datang kan beristri semua gitu. Gue agak nggak suka gitu. Kenapa gitu? Karena istri kedua nggak mau. Ya kan orang kan ada aja option ya, kan hidup kan macam-macam option. Betul, bisa aja gue jadi istri kedua gitu. Cuma pertama gue nggak suka, gue masih suka ke bioskop, gue gandeng laki gue. Gue nggak suka diem-diem gitu. Maksudnya I still have that, apa ya, gue masih suka hal yang kecil-kecil, makan ke restoran tanpa harus sembunyi-sembunyi gitu. Terus kedua lebih kayak, ya lebih ke guanya sih, banyak hal yang gue pengen lakuin tanpa gue harus takut, oh nanti dilihat ini, nanti oh istrinya lihat gitu. Kalau gue cuma mikirin duit aja bisa aja sih. Cuma padahal banyak tuh lakor yang deketin lo ya Lun? Ya ada beberapa gitu, cuma itu gue nggak pernah tanggepin. Menurut gue kayak enggak sih gitu. Toh kalaupun single, ya yang datang kayak kurang pas kali ya. Enggak sih, kurang pas ya. Apa di Max yang membuat lo, there must be quality in Max yang bikin lo sampai sekarang lo consider you wanna get married with him. Walaupun dia kata orang ya brondong apalah, Luna lebih kaya, ada kan pasti ngomong gitu. Tapi kan there must be good quality inside of him. Oh, he's a nice guy. I mean, I have to admit that he's so nice. Not only to you loh. To everyone gitu. Semua orang suka sama dia gitu. Even my family gitu. Dan orangnya very humble, orangnya juga sangat apa ya, dan ke gue dia sangat show that he adores me so much gitu. Kan that's important tuh. Iya, karena menurut gue kan juga kalau duit aja ya oke, gue bisa dapet cowok kaya, dapet apa segala macem. Ya gue agak kurang, gue nggak tahu ya gitu, kayak I don't really look for someone who has money. Cuma kadang-kadang sirik juga ngeliat temennya. mulai labil. Kadang-kadang enak juga ya, Bo. Enak juga di first class. Pernah duduk di ekonomi nggak? Pernah masa lu namanya ekonomi? Gue ke Bali ekonomi. Orang nggak videoin itu? Enggak. Kadang kan orang punya ekspektasi again. Ya gue sih juga di ekonomi. Gue sih cuek. Aku juga di kadang-kadang naik Wings Air. Karena kan kita lagi ngirit. Cuma gue pakai masker, Lun. Gue sih cuek aja sih. No, gue nggak takut. Gue nggak ini. Keluar negeri juga gue pernah ke Jepang naik ekonomi. Sama Max berdua? Waktu itu ponakan gue sih.
di videoin orang nggak gitu? Ada nggak yang kadang-kadang ada lah pasti ya kan? Kadang-kadang kan kita pengen pergi terus tiket lagi mahal, udah lah. Iya, bukan gak ada duit ya say, tapi kan at that time ada prioritas yang lain. Iya, sayang. Toh kalau cuma 6 jam 7 jam udah naik ekonomi aja. Iya, kalau ada duit lebih naik bisnis. Gitu. Iya. Muka ada yang mau dioperasi nggak? Kan sekarang everybody doing operation, surgery. Kalau ngerubah enggak sih, cuma ya I don't know ya. Mungkin kalaupun gue berani ya, tapi I'm not saying I will do it gitu. Gue tuh selalu paling cuma mini facelift, itu yang gue kepikiran. Tapi kayak tiap kali, gue tuh udah ke dokter loh Mel. Wih, colongan start. Aku kalah loh. Aku udah kalah loh sama kamu. Gue dari 2 tahun yang lalu gue udah nanya-nanya. Itu dokter di LA lah, pokoknya terkenal banget gitu. Emang dia khusus yang Sarah? Bukan, dia itu kan hidung. Kalau gue khusus dia memang khususnya mini facelift. Wah, dapetin appointment aja gue setahun Mel. Appointment doang, ngomong doang. Gak endorse tuh ya, bayar kan? Bayar. Terus ngobrol-ngobrol, oh ya ini mini facelift bisa banget dikit gitu. Oke. Gue udah tanggal janjian mau OP semuanya, tapi sampai detik ini What stops you? Nggak berani. Sama gue masih maju mundur. Maju mundur. Jadi gue kayak aduh gitu. Terus gue ya akhirnya gue mulai nerima aja, ya udahlah kita perawatan dulu. Kecuali kayak kalau udah mantep banget ya mungkin. Dan Max juga nggak boleh, dia bilang kayak awas ya operasi. Gitu. Oh justru dia nggak bolehin lo? Luna tuh justru yang bilang kalau facelift go ahead Mel, karena kan gue pengen ya. Tapi lu kan yang bilang hidung jangan mendingan, lu bilang kan. Karena it's bit tricky, bukan berarti nggak bagus, it's bit tricky, bisa jelek bisa bagus gitu. Soalnya banyak kalau udah jelek pasti lu pengen rubah. Lagi deh sampai akhirnya jadi. Iya. Tapi I don't see any problem with your nose. Iya, facelift aja. Gue kayaknya facelift Desember supaya kan lo nikah tahun depan kan. Jadi gue udah kok jadi lebih muda lu nanti ya? Ya Allah cantik. Nanti salah lo Max lo. Here comes the bride. Max down kalau gue. Aduh. Tapi tahun depan gak sih Lun kira-kira lu? Ya pinter banget ya. Gak tahu ya doain aja kalau berjodoh dan memang kita diberikan jalan untuk lancar ke arah sana ya pasti kan. It's not something that we're kayak kita akan hiding it gitu loh. We're not gonna hide it, we're not gonna kayak padahal bulan apa terus kita diem-diem gitu, enggak sih. Iya, karena kan banyak yang mendoakan juga sebenarnya kan alhamdulillah ya. Gue nggak akan kayak tiba-tiba diem terus nikah gitu. Kalau emang bocor ya bocor aja, memang kejadian gitu. Tapi kalau bisa jangan bocor, eksklusif kan ada duitnya cuy. Ya kalau ya bocornya juga udah dibeli eksklusifnya. Tetap otak konten, tetap otak bisnis ya say. So to close this podcast, Lun, 2023 sekarang kita bulan apa sih? September. 2024. We already started berber. Means gila udah mau habis Lun, cuy. Crazy gak sih, Bo? Gila sih. Gue masih ingat 2023 itu masih kayak awal-awal tahun, terus kayak. Dan tahun lalu ulang tahun lo kan di Bali. Terus gue kayak, oh my god, gue mau 40. And then now you're 41. Iya loh. Crazy. I'm going 42. So when you look back dari 2024, tahun apa ini? Satu kata to describe this year. This year, new hope. New hope, that's good. Mudah-mudahan juga harapan baru lah. Tahun ini kan harapan baru, new hope ya. 2025 new status. Asik. Udah kaki udah kesemutan. Iya sama gue dari tadi udah gini-gini. Emang udah tua. Mau kata casing kayak apa tetap ke dalamnya ya Syai. Thanks ya Lun. Sama-sama Melody. Sehat selalu. Thank you. Makasih ya. Akhirnya kita barteran udah beres. Tuntas. Tetap. Padahal malu tinggal minta aja kapan. Love you guys. Bye.